Amerika adalah negara nomor satu terkaya di dunia, di mana Amerika menguasai 25% world wealth. Dolar Amerika menguasai 70% transaksi dunia. Wall Street masih menjadi pendana dan perputaran bisnis swasta terbesar di dunia. Militer Amerika menguasai 2/3 dunia. Data, internet, satelit, teknologi informasi, Amerika masih menguasai 60% dunia. Walaupun gadgetnya mungkin kalah dengan Tiongkok, namun jaringan komunikasi, data, software, chips masih dikuasai Amerika. Soft power film Hollywood, musik, hiburan seperti Disney, Netflix masih dikuasai Amerika yang bisa merubah mindset pikiran umat manusia di seluruh dunia. Mayoritas pengaruhnya masih dikuasai Amerika. Yang jadi pertanyaan sekarang pada masalah pemilu di Amerika, yang pertama adalah dunia mau siapa yang menjadi presiden? Yang kedua, kalau Harris berkuasa, apa yang terjadi di Amerika? Dan kalau Trump berkuasa, apa yang terjadi di Amerika dan di dunia tentunya? Kita ke belahan dunia lebih dulu. Tiongkok rival Amerika. Maka seperti komentar Kementerian Luar Negeri, Tiongkok yang bisa diartikan tidak menginginkan Trump karena Trump akan menaikkan tarif pajak impor barang Tiongkok masuk Amerika. Tiongkok memilih Kamala karena Demokrat lebih suka perang militer, yang membuat selama 4 tahun ini Tiongkok ngegas mesin produksi alat perangnya, yang tentunya ini bagus buat ekonomi dalam negeri Tiongkok yang sedang terpuruk masalah properti di dalam negeri Tiongkok. Kalau Rusia, sudah dapat dipastikan kamrat Putin adalah Trump. Seperti Putin pernah membantu Trump di tahun 2016, dan dapat dipastikan operasi intelijen Rusia menggunakan sosial media akan sekali lagi masuk ke Amerika untuk memenangkan Trump. Yang dapat dipastikan kalau Trump menang akan menyetop pengiriman senjata ke Ukraina, kemudian menagih hutang dana-dana yang dikasih ke Ukraina itu, yang mengakibatkan berhentinya perang di Ukraina dengan Rusia yang dinyatakan menang perang tentunya karena mendapatkan 20% wilayah Ukraina. Kalau ke Timur Tengah, belahan bumi Barat Asia, negara-negara penghasil minyak bumi lebih memilih Trump daripada Kamala karena zaman Trump tidak ada perang dijalankan secara militer, yaitu waktu Trump menjadi presiden tahun 2016 hingga tahun 2020, hanya satu operasi intelijen yang dieksekusinya oleh Israel, yaitu mengeksekusi Sulaimani, petinggi Garda Revolusi Iran. Dengan kebiasaan Trump yang jago dagang, maka perang di Timur Tengah diharapkan selesai atau berkurang ketegangannya, sehingga Arab Saudi bisa membangun lagi propertinya, Qatar, Dubai juga bisa menjadi hub ekonomi Timur Tengah. Kalau Israel, jelas menghendaki Partai Demokrat berkuasa alias Kamala pilihannya. Netanyahu adalah sohibnya Biden. Sudah 40 tahun mereka bersahabat. Selama pembantaian Gaza dan Lebanon, Amerika telah memasuk senjata ke Israel dengan nilai lebih dari belasan bilion dolar. Dan Angkatan Perang Amerika membantu Israel di 3 laut. Di Mediterranean, menjaga Turki dan lain sebagainya. Laut Merah melawan Houthi, dan di Selat Hormuz membantu mengepung Iran. Dan itu nilainya lebih dari puluhan bilion dolar. Di sisi Trump akan menyelesaikan perang di Timur Tengah sudah menjadi kampanyenya. Sekarang apa yang terjadi di dalam negeri Amerika kalau Kamala jadi presiden? Dia akan melanjutkan kebijakan Biden seperti menaikkan corporate tax. Zaman Trump dulu dari 35% diturunkan jadi 21%. Lalu zaman Biden kemudian dinaikkan menjadi 28%. Di mana Kamala nanti akan menaikkan pajak corporate ke 31%. Dan hal ini sangat didukung oleh buruh dan kaum pekerja. Namun bagi para oligar, para orang kaya dan kapitalis, naiknya corporate tax itu sangat tidak disukai. Dalam hal perdagangan dan bisnis, para kapitalis menginginkan Trump jadi presiden. Kaum buruh profesional menyukai Kamala. Trump jika menjadi presiden akan menaikkan tarif barang impor Tiongkok 20%, yang secara teknis akan menaikkan inflasi di Amerika karena barang Tiongkok merupakan 40% bahan dasar manufaktur Amerika. Yang rugi sesungguhnya adalah para konsumen. Namun strategi Trump menolong industri Amerika yang tanpa barang Tiongkok. Naiknya tax versi Kamala juga menaikkan inflasi karena konsumen juga yang membayar dari kenaikan pajak tadi. Dan ada yang menarik dalam pemilu kali ini di Amerika, karena dari 51 state negara bagian termasuk Puerto Rico, negara bagian biru milik Demokrat diperkirakan akan tetap memenangkan biru, Kamala dan Demokrat. Kemudian negara bagian Republik akan memilih merah atau Trump. Ciri negara bagian biru atau merah, lihat gubernurnya saja dari partai mana mereka. Namun ada 7 swing state yang akan jadi suara pembeda yang akan membuat siapa yang menang di wilayah itu akan jadi presiden Amerika. Jadi pemilu kali ini ditentukan oleh 7 negara bagian tersebut. Swing state tersebut adalah Nevada, North Carolina, Wisconsin, Georgia, Pennsylvania, Michigan, dan terakhir Arizona. Informasi tambahan sahabat, di mana dulu di wilayah itu banyak komunitas Muslim, dan inilah yang memenangkan Biden di tahun 2020. Namun sekarang komunitas Muslim Amerika tidak
menyukai kebijakan Biden yang pro-Israel. Kamala bekerja keras di daerah tersebut, di mana Trump yang sudah sejak lama mempropagandakan akan menyetop perang di Palestina, agaknya lebih disukai di komunitas Muslim Amerika di negara swing state. Sehingga 7 negara bagian swing state tersebut penting dan Trump bisa menang. Tapi terlepas dari Kamala atau Trump, kalau Indonesia tuh suka siapa atau pilih mana jadi presiden Amerika? Peace.